Sekarang kita mau bicara tentang bagaimana Allah Tritunggal bekerja sama untuk menyamakan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah jam selanjutnya. Berilah bijaksana kuasa kepada hamba-Mu yang hina ini. Beri kekuatan supaya kami boleh selesaikan seminar ini di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah Bapa itu Allah. No problem. Kita tahu dia Allah. Anaknya itu Allah. Karena apa? Dia dilahirkan dari Allah Bapa. Dia adalah sumber hidup dan pemberi hidup. Dan dialah yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan dari sana. Kebenaran memberitakan secara konkret wahyu Allah yang tertinggi. Hidup yang membereskan kematian dan memberikan kita hidup yang baru. Yesus Kristus lahir dalam kekekalan, menyatakan di dalam sejarah. Setelah Yesus datang, dunia ini berubah total. Kalimat ampunilah mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka belum pernah mengetahui. Tidak pernah diucapkan oleh siapapun, di dalam agama apapun, di dalam kebudayaan apapun, kecuali pertama kali dari Yesus, lalu menjadi dorongan kasih Allah di dunia pertama kali. Yesus Kristus setelah wujud, setelah konkret, menyatakan hidup selimpah mungkin. Dan segala sesuatu bijaksana yang tertinggi, terdalam, terlimpah dari Tuhan Allah dipaparkan melalui setiap tingkah laku, setiap kata-kata, setiap cara hidup untuk membimbing seluruh umat manusia. Dan dia adalah Allah yang berada di tengah-tengah kita. Inkarnasi. Bukan Allah yang jauh yang kita teriak tapi dia tidak dengar. Bukan Allah memerintah tapi tidak menolong kita. Dia datang menjadi contoh. Allah yang di tengah-tengah kita. Allah yang menjadi manusia. Allah yang suci tanpa noda. Allah yang memberikan teladan. Dan Allah yang membawa kita menuju kepada kelimpahan yang kekal. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus ada pribadi ketiga. Dia berasal dari mana? Dia dari Allah. Dia ada roh Allah. Dan dia ada roh Kristus. Roh Kudus itu roh kekal. Hanya tercantum satu kali dalam Alkitab. Ibrani 9:14. Roh Kudus roh kebenaran. Berkali-kali keluar dari mulut Yesus Kristus. Sampai roh kebenaran datang kepadamu. Engkau akan dipimpin ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus roh yang memberi hidup. Roh pemberi hidup dan pembebas manusia. Yang melepaskan kita daripada hukum kematian dan hukum hidup. Di dalam Roma pasal 8 ayat kedua. Roh Kristus. Roh Allah. Ada roh yang sendirinya Allah. Karena dari mana kita mengetahui? Karena dia adalah pribadi ketiga yang secara diam-diam tapi mengwahyukan kebenaran Allah kepada manusia. Roh Allah turun kepada satu nabi. Nabi itu tulis firman Tuhan. Roh Allah turun kepada satu rasul. Rasul itu menulis perjanjian baru. Roh Allah yang ada roh kebenaran. Roh Allah ada roh yang kekal. Roh Allah ada roh yang suci. Dan yang memberikan kesucian kepada umat manusia. Dia sendiri adalah Allah. Karena Alkitab mengatakan dia bukan hanya prinsip Allah. Dia bukan hanya angin seperti istilah ruah itu. Dia adalah
Allah yang berbicara kepada manusia. Itu sebab Allah berpribadi, Roh Kudus berpribadi. Roh Kudus berpribadi karena Alkitab mengatakan Roh berbicara. Utuslah Paulus pergi pekabaran Injil. Jikalau Roh Kudus hanya satu prinsip Allah, Roh Kudus hanya semacam kuasa Allah saja. Dia tidak mempunyai keinginan, dia mempunyai makna, tidak mungkin mempunyai pembicaraan untuk utus manusia. Di dalam pribadi yang kita tahu, ada kehendak, ada rasio, ada emosi. Jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti Roh Allah itu bisa sedih. Adalah Allah yang hidup di dalam diri kita. Dia bisa sedih. Roh Allah adalah Roh yang mengwahyukan kebenaran. Memberikan bijaksana ilahi kepada manusia. Roh Allah adalah Roh yang mengkuduskan manusia. Di dalam kitab suci hanya 3 hal yang membersihkan manusia. Pertama, firman Allah, firman suci, dan firman yang membersihkan. The word of God is the power to cleanse us. Kedua, di dalam Alkitab hanya darah Yesus yang membersihkan kita. Karena pengorbanan dia, karena kematian dia, pengaliran darah yang menyatakan hidupnya telah dituangkan untuk mengganti kita. Itu hidup yang di dalamnya Tuhan membersihkan dosa kita. Sama seperti domba dipersembahkan kepada Allah. Dan di dalam darah domba itu ada pengampunan dosa. Tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Di dalam seluruh perjanjian lama, semua korban dosa, korban penebusan adalah korban yang pakai domba sebagai lambang. Sampai hari ini agama lain masih memberikan domba dikorbankan, lalu mereka boleh mengurangi dosanya. Tapi Alkitab mengatakan bukan darah dari domba, bukan darah dari lembu, tetapi darah daripada dia yang firman menjadi daging. Allah menjadi manusia, sendiri datang menjadi korban untuk mengganti kita yang melampaui pengorbanan daripada binatang-binatang yang dipersembahkan. Jadi Tuhan Allah dengan firman-Nya membersihkan hati kita. Tuhan Allah dengan pengorbanan Yesus Kristus, darahnya membersihkan kita. Dan ketiga, Tuhan Allah dengan kuasanya di dalam diri Roh Kudus membersihkan hati kita. Jadi Allah Bapa, firman-Nya. Allah anak jelma manusia, darahnya. Allah Roh Kudus langsung memberikan kesucian kepada kita. Dikuduskan karena roh dan dibersihkan karena darah Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat kedua merupakan definisi terbaik siapakah orang Kristen. Mari kita semua membaca 1 Petrus pasal 1 ayat kedua. Penulis Petrus mengatakan, aku Petrus menulis surat kepada semua orang yang berada di tempat-tempat yang disebut di sini. Sesudah itu, terus dia mengatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa atau kekekalan kehendaknya, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Inilah orang Kristen. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Siapakah orang Kristen? Adalah orang yang dipilih Allah sebelum dunia diciptakan. Orang yang dikuduskan oleh Roh yang dikaruniakan. Lalu yang didesak dibawa kepada Kristus, dipercikan darah untuk menjadi penebusan, untuk mengganti dosa kita. Jadi di dalam ayat ini menyebut berapa pribadi? Semua menjawab saya. Berapa pribadi? 3.
Siapa orang Kristen yang dipilih oleh Allah, yang dikuduskan oleh Roh, dan yang dipercik oleh Yesus Kristus? Semua yang dipilih oleh Allah, yang dikuduskan oleh Roh Kudus, dan yang dipercik oleh Yesus Kristus dengan darahnya. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Allah Anak. Hanya 3 pribadi ini yang merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan. Dari orang berdosa menjadi kaum pilihan yang dibersihkan oleh darah Tuhan. Dengan demikian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3-tiganya mengerjakan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Hanya Allah sanggup melakukan pekerjaan Allah. Only God, and besides God there no one can do the work of God. Allah mengerjakan apa? 3 perkara yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertama, pencipta. Kedua, menebus. Dan ketiga, mengwahyukan kebenaran dan memberi hidup yang baru. Sekali lagi, hanya 3 hal yang bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama-sama mengerjakan. Pertama, yang mencipta. Kedua, yang menebus. Yang ketiga, yang mengwahyukan kebenaran dan membawa manusia kepada pengertian kebenaran dan rencana Allah, serta memberi hidup kepada manusia. Saudara-saudara, di dalam cipta Allah Bapa berbagian, Allah Anak berbagian tidak? Jawab. Allah Roh Kudus berbagian tidak? Dengar kalimat di bawah. Allah berkata, aku mencipta dunia. Lalu Roh-Nya bekerja untuk menggenapi apa yang diinginkan oleh Bapa. Allah Bapa berkata, firman Anak, Roh-Nya bekerja, Roh Kudus. Jadi di dalam ayat pertama saja sudah jelas membicarakan bagaimana Allah Tritunggal bekerja di dalam mencipta. The one who speaks manifests his eternal will. The spoken one is the word comes out from Father, which is together with Father as God. And the power of God to execute and to practice everything spoken by God. Allah berbicara dan bekerja. Allah Bapa berbicara berarti mengutarakan kehendaknya. Allah Anak yaitu firman yang beserta dengan Allah, dia adalah sendiri Allah, menjadi kehendak yang dinyatakan. Allah Roh Kudus adalah yang berkuasa menggenapi. Dan demikian waktu Allah berbicara, Allah bekerja, Allah yang berbicara itu Bapa. Allah mengutarakan kehendaknya itu Anak. Allah menggenapi rencananya itu Roh Kudus. Jadi when God speaks, the Father manifests His will, and the Son is the spoken and revealed the truth of the planning of God. And the Holy Spirit is the one who make everything accomplished. Di dalam penciptaan Allah berbagian, Anak berbagian, Roh Kudus berbagian. Waktu Allah berkata, saya mau menciptakan segala sesuatu, kata yang keluar dari mulut Allah itu adalah firman. Dan firman itu adalah yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Tapi dari permulaan firman itu adalah yang besar dengan Allah menurut Yohanes pasal 1. Dan demikian Allah Bapa mengutarakan kehendaknya. Allah Anak menyatakan kehendaknya. Allah Roh Kudus menggenapi kehendaknya. Itu sebab waktu Allah berkata, kalimat-kalimat yang keluar dari Allah itu mengutarakan rencana dan kehendak Allah. Tapi Roh Kudus menggenapi rencana dan kehendak Allah. The spoken word manifest His will,
And the Spirit who accomplish His will. Di mana Allah berkata, maka kehendaknya nyata dan kehendaknya jadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga-tiga bekerja bersama-sama untuk menggenapi rencana penciptaan. Ini pertama. Kedua, Allah menyelamatkan. Allah Bapa menyelamatkan. Allah Anak ikut menyelamatkan. Allah Roh Kudus ikut menyelamatkan. Allah Bapa yang menyelamatkan, merencanakan predestinasi dan merencanakan seluruh rencana keselamatan. Ini adalah Allah Bapa mempersiapkan penebusan. Allah Anak datang ke dunia menggenapi rencana penebusan. Dan Allah Roh Kudus dikirim menawarkan dan melaksanakan penebusan. Ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ikut saya. Allah Bapa merencanakan keselamatan semua. Allah Anak menggenapi rencana keselamatan semua. Ketiga, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan yang sudah digenapi. Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan yang sudah digenapi. Allah Bapa mempersiapkan dengan kata nubuat Dia, dengan kata nubuat dari para nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Tetapi belum jadi karena Yesus belum datang, sehingga keselamatan itu hanya dinubuatkan, direncanakan, tetapi belum ada tindakan untuk menggenapi. Lalu Allah Bapa yang sudah persiapkan rencana keselamatan begitu banyak ribu tahun, akhirnya mengirim anaknya ke dunia. Anak ke dalam dunia, dia mengatakan, I come to accomplish your will. Di dalam Mazmur 45 dan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 7. Pada waktu Kristus datang ke dunia, bukan Yesus ya, pada waktu Kristus datang ke dunia, Dia mengatakan, my God, I come to accomplish your will. Allahku, aku datang menggenapi rencanamu. Perkaraku sudah tertulis di dalam gulungan kitabmu. Segala sesuatu mengenai apa yang akan terjadi padaku sudah tercantum di dalam kitab gulunganmu. Jadi Yesus datang menjadi pribadi kedua yang melaksanakan apa yang direncanakan oleh pribadi pertama. Lalu pada waktu Yesus di dalam dunia, Dia mengatakan, aku datang menggenapi akan rencanamu mulai umur 12. Tidak tahukah bahwa aku harus senantiasa berada di rumah Bapakku? Tidak tahukah bahwa aku harus selalu menaruh niat Bapakku di dalam hatiku? Dia adalah orang pertama yang umur 12 mengatakan kalimat yang begitu agung, begitu suci, yang begitu bersifat ilahi. I come to accomplish the will of God. Nah, umur 33 sebelum dia naik ke atas kayu salib, Yesus Kristus mengatakan kalimat, aku datang menggenapi rencanamu. Dan di atas kayu salib dia mengatakan, genaplah. Sehingga kita melihat kedua pribadi adalah penggenap rencana yang disiapkan oleh Allah Bapa di dalam sepanjang sejarah yang tercantum di dalam sejarah yang disebut Perjanjian Lama. Yesus Kristus penggenap, Allah yang mempersiapkan. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Yesus Kristus menggenapi keselamatan. Sesudah itu Yesus naik ke surga. Dia berkata, jikalau aku tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Jikalau aku sudah naik, aku akan kirim Dia ke dalam dunia ini. Dan Dia akan datang untuk bersaksi bagiku. Roh Kudus dikirim untuk memuliakan aku. Roh Kudus dikirim untuk meninggikan aku.
Dan barang siapa mendapat pekerjaan Roh Kudus, dia akan bertobat dan menerima Yesus Kristus. Itu sebab pribadi kedua mengatakan, jikalau Roh turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem. Lalu ke mana? Tanah Yudea. Lalu ke mana? Samaria. Sampai ke mana? Ujung bumi. Roh Kudus turun menolong orang Kristen bersaksi dari Yerusalem ke ujung bumi. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama itulah periode Allah bekerja. Di dalam masa Kristus inkarnasi, periode pribadi kedua bekerja. Setelah Yesus naik ke surga, kirim Roh Kudus, menjadi periode Roh Kudus bekerja. Jadi Allah Bapa bekerja, sedang mempersiapkan semua di perjanjian lama. Turun Yesus Kristus bekerja untuk menggenapi apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Setelah Yesus menggenapi, dia naik surga, Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus turun untuk melaksanakan apa yang sudah digenapi dan apa yang akan dilakukan di seluruh muka bumi. Lalu orang-orang yang menerima Roh Kudus, mereka bertobat, mereka percaya kepada Tuhan, sehingga mereka menolong manusia berdosa mengenal Tuhan. Itu sebab pada waktu Roh Kudus turun, semua yang berkhotbah tentang Roh Kudus berkhotbah tentang Kristus yang disalib. Saudara-saudara, inilah kepenuhan Roh Kudus yang benar, yang sejati, yang fakta, yang real. Jikalau pekerjaan Roh Kudus, engkau melihat seorang bicara tentang Roh Kudus, tapi tidak bicara tentang Yesus yang tersalib, itu bohong. Jikalau engkau mendengar seorang bicara tentang Yesus dan penuh dengan kuasa Roh Kudus, dia jujur. Karena Roh Kudus datang untuk memuliakan siapa? Roh Kudus datang untuk memuliakan siapa? Yesus Kristus yang tersalib. Ingat ya, Roh Kudus datang bukan untuk membanggakan orang yang ada Roh Kudus. Saya ada Roh Kudus, saya bisa karunia lidah. Coba lihat. Itu orang yang bicara tentang roh, yang bicara bahasa roh, membanggakan diri mempunyai roh. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Karena dia datang untuk memuliakan aku. Maka hamba Tuhan yang berkhotbah mentinggikan Kristus, itulah hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Roh memenuhi seseorang bukan untuk membanggakan orang itu sendiri. Roh Kudus memenuhi seseorang supaya orang itu diberikan kekuatan dan kuasa meninggikan Kristus. Orang Kristen harus mengerti rahasia ini sehingga tidak tertipu oleh orang kelihatan ada roh, tetapi pelayanannya adalah membanggakan diri. Kita harus mengetahui roh is given in order to help people to glorify Jesus Christ. The Spirit is given to witness for the crucified Christ. Jadi orang yang tinggikan Kristus, itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang memuliakan Roh Kudus, itu orang yang menerima roh yang diturunkan oleh Bapa untuk mentinggikan Kristus. Karena ia datang untuk memuliakan aku. Dia datang untuk bersaksi bagiku. Dan dia datang untuk memberikan kepada engkau beberapa hal. Pertama, memberikan hati pertobatan kepadamu. Tanpa gerakan Roh Kudus, tidak ada orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Demikian Paulus. If you are not receiving the work and moved by the Holy Spirit, no one can call Jesus as Lord. Yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, tanpa Roh Kudus, dia tidak masuk surga. Jangan kira semua yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Dan mereka bisa melakukan kehendak Tuhan karena mereka menerima Roh Kudus. Akhirnya mereka berbuah Roh Kudus. Karena yang pohonnya baik, buahnya baik. Yang buahnya jelek, membuktikan pohonnya jelek. Roh Kudus turun kepada kamu, engkau mendapat hidup yang baru. Dari Roh Kudus menyatakan buah Roh Kudus, maka engkau melakukan kebajikan. Dan engkau bukan hanya menyebut Tuhan, Tuhan.
engkau melakukan kehendak Tuhan, engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Roh Kudus datang untuk menolong engkau bertobat. Roh Kudus datang untuk menyebut engkau, memanggil Yesus sebagai Tuhan. Roh Kudus datang untuk memberikan hidup yang baru kepada engkau, akhirnya menjadi penghidupan yang baru di dalam kelakuan. Roh Kudus datang menjadikan engkau berbuah baik, berbuah Roh Kudus. Roh Kudus datang memberikan keberanian kepada engkau untuk bersaksi bagi Kristus. Roh Kudus datang memberikan urapan kepada engkau sehingga bibir mulutmu menjadi sesuatu buah daripada kebenaran. Sehingga dari perkataanmu engkau menghasilkan pertobatan orang lain yang menerima saksi dan khotbah yang kau sampaikan, dan mereka menjadi orang Kristen. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus datang mengajar engkau ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus datang mengingatkan engkau semua kalimat yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus. Roh Kudus datang to recall, to make you remember everything had been spoken by Jesus Christ. Roh Kudus tidak mengajarkan doktrin yang baru. Roh Kudus mengingatkan kembali semua firman yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu Kristus yang firman datang menjadi daging dan berfirman kepada kita. Apa yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus, Roh Kudus mengingatkan kita kembali. Jadi Roh Kudus membantu otak kita, menyegarkan ingatan kita, mengembalikan perkataan Tuhan yang pernah dikatakan kepada kita, untuk kita ingat kembali. Kita ingat kembali semua kalimat Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus tidak membuat doktrin yang baru. Roh Kudus mengingatkan kita akan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus Kristus pada waktu dia masih hidup di dunia. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus datang, dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Segala kebenaran termasuk yang sudah lewat dan yang akan datang. Berarti Roh Kudus akan mempersiapkan engkau menanti kedatangan Kristus kali kedua. Roh Kudus datang akan memimpin engkau, menggerakkan engkau, memberi pengharapan kepada engkau, dan mengarahkan pengharapanmu menuju kepada hari kiamat di mana Yesus sudah janji dia akan datang kembali. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang memuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang hidup suci. Jangan percaya kepada pendeta-pendeta yang mengatakan dia ada Roh Kudus, tapi keuangan sama seks tidak beres. Semua ketidakberesan pendeta-pendeta besar hanya di dalam dua hal ini yang nonjol. Pertama, di dalam keuangan gereja tidak jujur. Kedua, di dalam seks tidak setia kepada istri. Saudara-saudara, barang siapa yang bernoda di dalam penyelewengan seks dan penyelewengan keuangan, itu adalah orang yang bukan mempunyai Roh Kudus yang sejati. Karena Roh Kudus adalah Roh suci semua. Orang dipenuhi Roh Kudus adalah orang hidup di dalam kesucian. Dan kesucian dibuktikan daripada keuangan dia jujur, seks dia setia. Kalau di dalam dua hal ini dia tidak jujur, tidak setia, dan dia anggap dia mempunyai Roh Kudus, jangan percaya. Karena Roh Kudus tidak mungkin membiarkan manusia dengan serakah, tamak uang menjadi korupsi dan menyeleweng keuangan. Gereja-gereja mengatakan saya ada Roh Kudus, tetapi hidupnya tidak kudus. Jangan percaya. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kudus semua. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh suci. Saudara-saudara, pada waktu roh setan memberikan engkau anggota yang banyak, kelihatan Tuhan bekerja, gereja berkembang, uang persembahan begitu banyak. Jangan senang. Itu investasi dari iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Bukan di dalam gerejamu, di dalam seluruh dunia. Karena setan memberikan 5.000 anggota untuk kamu, engkau senang. Setelah itu mengakibatkan 50 juta menghina kekristenan. Engkau tidak sempat lari.
Banyak pendeta tidak mengerti siasat iblis. Banyak pendeta kira kalau orang banyak itu Roh Kudus. Tapi hidupnya tidak kudus. Seksnya tidak kudus. Itu bukan Roh Kudus. Itu roh yang najis. Telah datang memberikan satu rayuan, sesuatu penipuan, sehingga engkau takluk kepada dia. Sama seperti Yesus Kristus didatangi oleh iblis yang berkata, takluk kepada aku, sembah aku satu kali. Aku akan memberikan dunia dan segala kekayaan kepada engkau. Yesus menjawab apa? Yesus menjawab, nyala engkau setan. Yesus tidak mau kaya. Yesus lebih baik miskin, naik ke atas kayu salib, mati mengganti kita. Tetapi dia bukan minta kekayaan daripada dunia. Saudara-saudara, kita berada di dalam tangan Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal dengan teliti memelihara kita dan memberikan pedoman di dalam kitab suci. Tapi kita tidak mau firman-Nya, tidak mau kebenarannya, kita tidak mau kekudusannya. Yang menolak firman bukan yang bakar Alkitab, yang membicara Alkitab tapi semua diselewengkan. Dengar kalimat ini baik-baik. Semua orang yang menolak kitab suci justru adalah orang yang di atas mimbar baca kitab suci, tapi semua kalimat diselewengkan. Yesus berkata, pikul salib ikut aku. Mereka mengatakan, engkau ikut Tuhan pasti menjadi kaya raya. Penyelewengan itu terjadi. Mengatakan khotbah-khotbah yang kelihatan enak didengar. Seperti yang berkata, saya tidak pernah akan bicara tentang neraka. Saya tidak akan bicara tentang penghakiman Tuhan. Saya tidak akan bicara tentang dosa. Saya tidak akan bicara tentang Tuhan akan menghancurkan kamu berdosa. Saya hanya bicara kabar kamu kesuksesan. Supaya gereja ini boleh bertumbuh. Tetapi gereja bertumbuh di luar kehendak Tuhan. Bertumbuh menurut segala investasi dari setan. Saudara-saudara, Allah Bapa, Allah yang suci. Allah Anak, Allah yang suci. Allah Roh Kudus, Allah yang suci. Allah Tritunggal suci. Dan dia menjadikan kita kaum suci. Dan kita yang melayani firman Tuhan, melayani kebenaran yang suci. Kita mengerjakan pekerjaan yang kudus. Mari kita dengan pikiran, motivasi, hati, mulut, bibir, lidah, tangan yang suci mengerjakan pekerjaan Tuhan. Baru membuktikan engkau ada Roh Kudus. Bukan membuktikan ada Roh Kudus dengan begini-begini. Bukan membuktikan Roh Kudus dengan itu bisa dipalsukan oleh iblis. Tetapi kesucian tidak bisa dipalsukan oleh iblis. Amin. Hidup suci coba. Engkau sambil melayani Tuhan, malam cari pelacur. Engkau ada Roh Kudus. Engkau sambil di dalam Allah, sambil berjudi, sambil nakorba. Engkau kira engkau mempunyai Roh Kudus? Jangan lagi menipu diri. Allah itu suci. Allah, anaknya itu suci. Roh Kudus itu suci. Di dalam begitu banyak agama kita melihat banyak hal yang tidak suci. Tapi di dalam Kristus dan dipenuhi Roh Kudus, orang itu hidup suci, membuktikan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Allah Bapa mempersiapkan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Dan Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Dan mengajar kita bagaimana hidup suci. Untuk menyatakan keselamatan itu sudah berlaku di dalam hidup orang yang menerima Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketiga, Allah mengwahyukan. Allah bekerja mencipta, menebus dan mengwahyukan. Allah berkata, kata yang keluar dari mulut Allah itulah Kristus. Karena Yesus adalah firman, dan firman berserta dengan Allah, dan Allah berfirman. Allah mengeluarkan, melahirkan Kristus, firman yang akhirnya menjadi manusia. The words spoken out from the mouth of God, that is the truth, and the truth is Jesus Christ. The word is with God, and the word is God. Kristus diwahyukan melalui apa? Melalui penghembusan napas. Di dalam Alkitab, Roh Kudus bernama
nefesh, perjanjian lama, ruah di dalam perjanjian baru. Dan ini adalah Tuhan pada waktu mengeluarkan perkataan seperti saya berkata-kata. Tak mungkin saya tidak napas dulu. Sebelum engkau berkata-kata, engkau menghirup napas. Setelah engkau menghirup napas, engkau pakai napas mengeluarkan perkataan-perkataan. Kita berbeda dengan mesin, dengan tape recorder. Kita pakai napas untuk keluarkan kata-kata. Tape recorder tidak. Waktu napas itu keluar, kalimat itu didengar, kalimat itu melalui transportasi kenapasan itu keluar daripada seseorang. Demikian Allah Bapa mengeluarkan firman melalui napasnya yang berkata kepada kita. Allah Bapa sumber wahyu, Allah Roh Kudus transportasi wahyu, Allah Anak adalah konten daripada wahyu. God is a revealer. The Father revealed through His Spirit breathing out. And the word spoken from the breathing of God is Jesus Christ. Allah Bapa dengan napasnya yaitu Roh Kudus mengutarakan firman yang keluar dari mulutnya yaitu Kristus. Maka Allah Bapa pengwahyu, Allah Anak yang diwahyukan, Allah Roh Kudus yang dipergunakan untuk menjadi transportasi wahyu. Dan demikian Allah pengwahyu, Allah Bapa pengwahyu, Allah Anak pengwahyu, Allah Roh Kudus pengwahyu. Tiga-tiganya melakukan pekerjaan yang hanya dipekerjakan oleh Allah, yaitu mengwahyukan kebenaran. Only God can create. Only God can redeem. Only God can reveal. Hanya Allah yang bisa mencipta. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Hanya Allah yang bisa mengwahyukan. Semua 1, 2, 3. Allah di dalam agama apa? Tritunggal. Allah di dalam agama apa bicara tentang ketiga pekerjaan ini? Which God in which religion tell you about His work of creation, His work of redemption, and His work of revelation? Hanya di dalam kitab suci kita melihat Allah Tritunggal. Allah Bapa mengwahyukan, Allah Anak mengwahyukan, Allah Roh Kudus mengwahyukan. Ini pekerjaan yang hanya Allah bisa kerjakan. Hanya Allah Bapa yang persiapkan, Allah Anak yang menggenapi, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Ini adalah hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Allah Tritunggal adalah Sang Pencipta. Allah Tritunggal adalah Sang Penebus. Allah Tritunggal adalah Sang Pengwahyu. Di dalam hal ini tiga pekerjaan dikerjakan oleh tiga pribadi. Tetapi kita tetap akan memakai istilah untuk mentekan pribadi yang mana yang menjadi pribadi dominan di dalam pekerjaan. Allah Bapa disebut Allah Pencipta. Tidak berarti Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak berbagian. Allah Anak disebut Penebus. Tidak berarti Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak berbagian. Allah Roh Kudus disebut Pengwahyu. Tidak berarti Allah Bapa, Allah Anak tidak berbagian. Ketiga pribadi sama-sama berbagian tidak mengerjakan penciptaan, penebusan, dan pengwahyuan. Semua 1, 2, 3. Tiga pribadi semua berbagian di dalam mengerjakan penciptaan, penebusan, dan pengwahyuan. Our God is Trinity. Our God is Triune God. God the Father is Creator, as well as God the Son and God the Spirit. Our God is Redeemer. Our Jesus Christ is called Redeemer, as well as Father and Spirit. All together take part in the redemption. Our God is a revealer, and we insist, Holy Spirit, reveal the truth to us, because God and Son wants Spirit to reveal His truth to us.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini 3 semua dikerjakan oleh Allah Bapa, sehingga Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang telah mengerjakan ketiga hal ini. Dan satu hal yang penting saya sebelum tutup harus kasih tahu kepada saudara, dan Allah yang mencipta adalah juga Allah yang menghakimi. Allah yang menebus juga adalah Allah yang membinasakan. Allah yang mengwahyukan adalah juga Allah yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Dengar sekali lagi. The God who create will be the same God who condemn. The God who redeem will be the same God who punish. The God who reveal will be the same God who guide us into the truth. Lalu Allah Bapa telah mencipta. Yang dicipta itu nasib terakhirnya bagaimana? 2. Kembali kepada Bapa, bukan melalui jalanmu sendiri, melalui jalan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Sebagaimana engkau kirim surat harus pakai perangko yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak boleh perangko yang beli di luar negeri. Saudara-saudara, the one who create will cause us to return to Him according to His will and according to the redeemer He appointed, not by your own will and your method. Bukan dengan cara kita diselamatkan. Allah yang menciptakan kita, yang mengembalikan kita kepada Dia melalui yang ditunjuk, jalan yang ditetapkan, darah yang dialirkan sesuai rencana yang ditetapkan, bukan engkau. Tetapi yang kedua, yang dibiarkan untuk binasa. Alkitab mengatakan yang dicipta Tuhan, ada sebagian orang akan binasa, masuk neraka, dibuang oleh Tuhan. Karena Allah berhak menyelamatkan, juga berhak membuang yang Dia tidak mau. Allah yang mau engkau bertobat, Dia tetapkan, rencanakan engkau pada satu hari menerima Roh Kudus, menggerakkan hatimu kembali kepada Kristus, melalui Kristus engkau kembali kepada surga. Ini adalah Allah yang menyelamatkan kita, maka Dia akan mengajarkan predestinasi, dan doktrin pilihan untuk memanggil orang Dia kembali kepada Dia. Saudara-saudara, dan di sini yang mencipta sekaligus yang akan menghakimi. Allah Bapa penghakim, iya. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus pada hari-hari kita hidup tidak taat kepada Dia. Roh Kudus meterai dan Roh Kudus menghakimi kita melalui hati nurani yang dibersihkan oleh Dia. Saudara-saudara, tetapi yang paling hebat adalah pribadi kedua menjadi penghakim seluruh umat manusia. Allah menjadi penghakim seluruh dunia. Ini sudah dikenal, sudah diakui dan sudah diwahyukan di dalam kitab Kejadian melalui mulut daripada Abraham. The one who judges over all the world, doesn't he practice the righteousness? Allah yang menghakimi seluruh dunia, apakah mungkin Dia tidak melaksanakan keadilan? Kalimat itu keluar dari mulut Abraham. Dia mengatakan Allah akan mengadili seluruh dunia. Tetapi di dalam Yohanes pasal 12, bagian terakhir dari 40 lebih sampai selesai, saudara melihat itu terakhir kali Yesus berkata kepada orang Farisi. Yesus dengan sabar bicara sama mereka. Mereka dengan kurang ajar berdebat dengan Dia. Berdebat melawan Dia, terus bertentangan. Yesus akhirnya mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, yang kukatakan kepadamu bukan dari diriku, dari Bapa-Ku yang mengutus aku. Apa yang kukatakan kepadamu akan menghakimi seluruh dunia pada hari kiamat. Setelah bagian itu, Yesus tidak pernah mau bicara sama orang-orang Farisi lagi. Pasal 13 mulai dengan Dia mengasihi orang milik Dia, mengasihi mereka sampai kesudahan. No more words spoken to the Pharisees. No more debate together with the Judaist people. Jesus never say anything to Jews again, only to His people. 13, 14, 15, 16,
Ini ada tentang terakhir Yesus bicara sama murid-murid. 17, dia menengadah ke langit dan bicara hanya kepada Bapa satu pasal. Doa sang pengantara dan sang imam besar. 18 ditangkap, 19 disalibkan, 20 dibangkitkan, 21 akhirnya dia naik ke surga. Saudara-saudara, itu akhirnya daripada seluruh Injil Yohanes. Dan pada waktu Yesus mengatakan kalimat bagian terakhir, dia memberikan sesuatu peringatan sekaligus ancaman bahwa aku akan kembali untuk mengadili seluruh dunia. Saudara-saudara, jika Yesus bukan Allah, dari mana hak dia mengadili seluruh dunia? Bolehkah manusia mengadili manusia? No. Siapa yang berhak mengadili seluruh umat manusia? Hanya yang menciptakan seluruh manusia, yang menebus seluruh manusia, dan yang ditolak oleh manusia. Dia berhak mengadili seluruh manusia. Creator and the supreme judge, the redeemer and the destroyer. Dia yang mencipta, dia yang menolak manusia ke neraka, dia yang menebus, dia menghancurkan mereka yang tidak percaya kepada dia. Jangan main-main terhadap Yesus Kristus. Barang siapa melecehkan Kristus, dia melecehkan diri dan nasibnya selama-lamanya. Barang siapa tidak mengaku Yesus adalah Allah, dia menolak Allah dengan kalimat dia sendiri. Barang siapa tidak mengetahui betapa agung, mulia, hormat, dan dia akan mengadili seluruh dunia, berarti engkau tidak mengetahui Allah telah bersaksi bagi dia. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-9 dikatakan kesaksian manusia kau harus terima, apalagi kesaksian Allah. Saya waktu membaca saya gemetar. If you should accept the witness from man, how can you reject the witness from God? And the witness from God, the greatest witness from God is for His Son. Kesaksian Allah terbesar adalah diberikan kepada anaknya. Saudara-saudara, sekarang selain orang Kristen, agama Yahudi tidak menerima Kristus. Mereka percaya Allah, tapi menolak yang dikirim. Ini bahaya sekali. Kalau engkau menolak, mengejek Kristus, akidah mengatakan dosa itu lebih besar dari dosa perzinahan. Dosa itu lebih berdosa daripada dosa pembunuhan. Dosa itu lebih besar daripada dosa narkoba, dosa segala macam pelacuran dan dosa yang lain. Karena engkau tidak percaya Yesus anak Allah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan mereka akan dihukum karena mereka tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah. Hanya di dalam anak Allah menyatakan sifat ilahi. Dan hanya di dalam Roh Kudus menolong kita mengenal anak. Roh Kudus membawa kita kepada anak, anak bawa kita kepada Bapa. Tanpa Roh Kudus tidak ada orang mengaku Yesus Tuhan. Tanpa melalui Yesus tidak ada orang diterima oleh Allah Bapa. No one come to the Father but by me. Dengan begitu jelas Alkitab paparkan selangkah demi selangkah. Sehingga keselamatankah, penciptaankah, pengwahyuankah, Allah Tritunggal telah berlapis memberikan pengertian kita begitu ketat. Sehingga akhirnya kita kembali kepada Allah dan berkata, I am yours. Saya milikmu. Saudara-saudara, kiranya seminar mengenai Allah Tritunggal pada hari ini boleh sungguh-sungguh menanam kebenaran di dalam hati kita sedalam-dalamnya. Dan kita menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Melalui Roh yang telah menggerakkan kita, kita rendah hati datang kepada Kristus. Melalui Kristus yang mati dan bangkit kepada kita, kita rendah hati datang kepada Allah Bapa. Menjadi orang Kristen yang sejati. Saya sudah selesai khotbah hari ini. Masih banyak poin yang belum saya katakan. Misalnya di dalam perjanjian lama, siapa yang Adam berbicara kepadanya? Itu Allah Bapa atau Allah Anak? Di dalam Kejadian,
siapa yang di hadapan Abraham yang dia doa kepada dia. Di dalam perjanjian lama, Manoah berbicara kepada siapa yang namanya ajaib. Saudara dengar satu kalimat saja. Semua itu adalah Kristus yang sebelum ke dunia menjadi Yesus. Itu adalah anak Allah yang di dalam perjanjian lama pernah dengan cara teofani atau cara antropomorfi dengan bentuk manusia menyatakan kepada manusia. Itu sebab yang ditemukan oleh Yesaya di dalam bait Allah. Dia melihat Allah anak. Dia bertemu dengan Allah. Yang tatap muka dengan Musa itu anak Allah sebelum jelma. Perbedaan adalah sebelum Yesus datang ke dunia, dia pernah menyatakan diri kepada orang di perjanjian lama. Tapi setelah dia datang ke dunia, dia sendiri wujud menjadi daging, hidup di tengah-tengah kita. Allah beserta dengan kita. Dan di dalam perjanjian lama, adakah Roh Kudus? Mereka tidak mengenal Allah Tritunggal. Allah tidak mengatakan pada ayat pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah berlayang-layang di permukaan air. Di situ Allah, firman dan roh sudah muncul. Allah Tritunggal di mana-mana seluruh kitab suci. Tapi orang yang buta tidak melihat. Orang yang dicelikkan mata oleh Roh Kudus melihat di seluruh kitab suci Allah Tritunggal itu muncul. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sampai di sini.